Halo, salam bahagia untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Aldo Nacil di Aldo Nacil Channel. Selanjutnya adalah jebakan ketakutan. Rasa takut dimunculkan, luka lama kembali dimunculkan. Terkadang tanpa kita sadar, kok ini kenapa sakit ya? Kok kenapa ya? Rasa bersalah dimunculkan sehingga ketika kita terlena, ada loh yang terlena dengan rasa sakit loh. Ketika kita terlena dengan rasa sakit, kita sulit untuk bergerak, kita sulit untuk melakukan sesuatu. Makanya terkadang ada loh, kita terlena dengan rasa sakit kita, terlena dengan kekecewaan kita, dengan kegalauan kita, ada loh. Dan aku melewati fase itu. Dan ini kerap kali terjadi, teman-teman. Kita jadi mental korban, terus jadi playing victim. Itu hati-hati, teman-teman. Itu hati-hati ketika kita masuk ke dalam jebakan ketakutan. Oke, dengan cara kita begini, oke, aku mengasihani diri aku. Awalnya self love ini self love aku. Aku nggak mau disakitin lagi. Ini self love aku gitu ya. Enggak, teman-teman. Terkadang kita bisa masuk ke dalam jebakan yang namanya jebakan ketakutan itu, teman-teman. Jadi kita ujung-ujungnya nggak bisa bergerak maju dan stuck pada yang hal-hal yang itu saja. Kasusnya, masalahnya akan berputar-putar seperti itu. Padahal kita masih mampu untuk berkembang. Kita masih bisa untuk maju ke depan. Tidak melihat hal-hal di masa lalu doang. Atau hal-hal yang membawa kita terjebak dalam ketakutan. Gitu, teman-teman. Selanjutnya adalah superior, jebakan superior. Merasa diri hebat, merasa diri benar, merasa diri baik, merasa diri suci. Teman-teman, merasa diri ini suci, terkadang kita sering banget terjebak sama hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Nah, hati-hati dengan jebakan yang namanya superior. Merasa diri kita benar. Nanti ujung-ujungnya menjadi sombong dan angkuh. Dan ini diminta untuk tetap hati-hati, tetap ingat, tetap waspada gitu. Kita manusia biasa yang punya salah, teman-teman. Yes, Tuhan memaklumi. Kalau tadi kita membahas tentang jebakan ketakutan, Tuhan memahami, teman-teman. Bahwa kita diperbolehkan untuk berbuat salah dalam perjalanan itu. Agar kita belajar, teman-teman. Tetapi jangan sampai kita masuk merasa diri benar sendiri, dan itu bisa membawa kita kepada keangkuhan yang berbahaya, teman-teman. Karena kamu udah melayani, karena kamu sudah melakukan ini dan yang lain enggak. Misalnya kamu sudah lakuin ini dan yang lain enggak ngelakuin apa-apa. Oh, saya udah jauh lebih baik. Saya udah ngelakuin ini loh. Aku udah ngelakuin ini loh. Aku udah ngelakuin itu loh. Oh, saya jauh lebih suci. Lu apa? Wah, kalau udah ada pemikiran yang seperti itu, Anda terjebak dalam jebakan spiritual superior. Karena Anda telah merendahkan orang lain dan menuduh orang lain. Karena mungkin kebaikannya dia disembunyikan dan kebaikan kamu diperlihatkan. Dan itu sudah menjadi pahala buat kamu. Sanjungan dari orang lain. Sementara dia mendapatkan pahalanya dari apa yang belum kamu lihat. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah mujizat, teman-teman.
jebakan mujizat. Ini teman-teman harus diketahui juga. Mujizat itu atau ilmu Tuhan itu atau yang disebut karoma, mujizat dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Ingat, itu adalah ilmu yang hanya Tuhan yang mengatur teman-teman. Hanya Tuhan yang mengizinkan ilmu itu terjadi. Biasanya mujizat itu sekali atau beberapa waktu saja. Namun ceritanya yang berulang-ulang kali teman-teman. Itu adalah ilmu Tuhan. Contoh misalnya Nabi Musa. Mungkin agama Abraham Hamik tahu tentang ini. Nabi Musa membelah lautan. Itu cuman kisahnya itu cuman mujizatnya itu cuman saat itu doang, sekali doang. Tapi ceritanya yang diulang-ulang. Biasanya mujizat seperti itu, teman-teman. Kalian harus cermat dalam melihat ilmu-ilmu Tuhan atau ilmu-ilmu mujizat, teman-teman. Dan biasanya itu kehendak beliau, kehendak Tuhan itu sendiri. Kalau kalian mau menolong orang, dengarkan suara hati kalian. Mungkin itu adalah proses kamu untuk menyembuhkan orang lain, tapi bila itu bukan proses kamu, berarti Tuhan sudah menyiapkan orang lain untuk melakukan mujizat itu ke orang yang kamu ingin sembuhkan. Gitu teman-teman, atau ke orang yang ingin kamu bantu. Gitu teman-teman. Mujizat itu sifatnya sakral, teman-teman. Dan jangan sampai kalian tenggelam dalam saya sudah bisa ngelakuin ini nih, saya bisa ngelakuin ini nih, saya sakti nih. Jangan sampai kalian tenggelam dalam hal seperti itu. Tetap eling bahwa itu adalah kehendak beliau, bukan kehendak ego saya. Nah, selanjutnya terakhir adalah mesia kompleks. Yang berarti terkadang muncul sifat-sifat kepahlawanan dalam diri kita. Namun sifat-sifat kepahlawanan ini bila kita benar-benar terlalu berambisius, ambisi bagus tapi terlalu bisa membuatkan toksik teman-teman. Hal yang berlebihan bisa menjadi tidak baik. Kita jadi merasa kepahlawanan, kita menjadi merasa diri kita harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, ini bisa berbahaya buat kita. Padahal kita tidak bisa membahagiakan semua orang, teman-teman. Para Ascended Master saja memilih beberapa orang-orang khusus, rata-rata seperti itu, teman-teman. Memilih beberapa orang-orang khusus untuk menyebarkan ajaran beliau. Nah, ini berarti apa? Berarti kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Terkadang misi kita bisa dikuasai oleh nafsu kita, teman-teman. Wah, gue harus ngelakuin ini nih, gue harus nolong ini nih. Lu tuh harus dengerin gue, lu tuh salah, lu tuh jalannya bukan begini, lu tuh jalannya ke sana, ke sini, ke situ. Jadi kita jadi kayak ngatur kehidupan orang lain juga, terus bisa jadi kayak tiba-tiba yang kayak ngerasa kita paling benar sendiri dan orang lain salah, dan orang lain malah kalian hina, malah kalian fitnah, malah kalian terus menyanjung diri sendiri, malah kalian kayak menunjukkan diri kalian paling baik, paling benar. Dan itu hati-hati teman-teman, kalian masuk ke dalam jebakan mesia kompleks. Jebakan menjadi juru selamat atau pahlawan. Oke gitu teman-teman. Jangan lupa bahagia. Sekian videoku, jebakan spiritual, dan salam bahagia untuk kita semua.